Oke, jadi gue udah pakai iPhone 17 Pro Max ini hampir 2 minggu. Dan banyak banget yang pengen gue share dari pengalaman ini. Mulai dari ketidaksempurnaan fitur baru kamera selfie-nya, bodinya yang gampang lecet kah? Baterai yang super badak, sampai kameranya yang bakal gue bandingin tipis-tipis sama HP lain. Apakah HP ini jauh lebih baik dari pendahulunya? Atau model ganti skin doang? Yuk kita bahas. Oke, fitur kamera selfie yang bisa shoot landscape dengan pegangan vertikal, gue kira bakal jadi game changer. Tapi ternyata nggak sesempurna itu, guys. Di awal gue sempet happy ya, ngevlog lebih tersamarkan, terus di kondisi kayak naik sepeda gini lebih aman aja pegangannya. Tapi setelah gue pakai intens selama seminggu, terutama buat ngevlog, ternyata ada beberapa kondisi yang bikin ribet juga. Pertama, saat kita mau pindah dari kamera depan ke belakang bakal cukup ribet ya. Kita mesti stop recording, pindah lensa, terus pindah pegangan ke landscape dan record. Begitu juga sebaliknya. Malah kadang kalau butuh cepet, gue bakal shoot dengan pegangan landscape aja biar pindah lensanya lebih cepet tuh. Ya semoga kedepannya sensor lensa belakangnya bisa ikutan dibikin kotak juga. Gak tahu sih memungkinkan apa enggak, karena gue tahu pasti ada yang dikorbankan. Misalnya dengan punya sensor kotak ini, kita nggak bisa memaksimalkan resolusi yang ada. Apple tahu tentang ini, makanya resolusi selfie-nya dinaikin dari 12 ke 18 megapiksel. Terus satu lagi, dengan posisi selfie vertikal gini, kalau kita mau tunjukin sesuatu, pandangan kita juga bakal ikut ketutup ya. Karena lensa dengan layarnya itu sekarang sejajar. Plus, preview layarnya juga nggak terlalu luas. Beda kalau pegangan kita landscape, tunjukin objeknya di sebelah kiri dengan layar yang masih terlihat di sebelahnya, dan ukurannya pun cukup luas. Cuma dua kondisi ini gue nggak tahu sih suatu kekurangan atau sesuatu yang butuh gue biasain aja. Dan terlepas dari dua ini, gue tetap happy dengan selfie-nya. Apalagi secara kualitas juga meningkat. Mungkin buat daylight nggak terlalu berasa, tapi saat low light kelihatan kalau detail muka di 17 Pro Max lebih baik dan minim noise juga. Di 16 Pro Max udah berasa ngeblur gitu. Belum lagi secara stabilisasi lebih mantap, dengan jarak pandang yang lebih luas itu penting. Dan harus diakui, walaupun Apple sering telat keluarin fitur, tapi begitu keluar, walaupun nggak semua ya, pasti ada yang bener-bener kepake dan gue yakin bakal di-copy sama brand lain. Next, kalau ngomongin desain HP ini, ya seperti biasa, ada yang kurang suka, tapi ada yang suka juga. Dan lebih banyak yang bilang mirip kayak HP Poco. Cuman yang jelas, warna oranye sih bener-bener menarik perhatian banget. Waktu kemarin gue ke acara Snapdragon Summit, lihat orang yang pakai warna itu dalam sekelibet udah tahu iPhone baru. Sedangkan gue udah pilih warna gelap, dipasangin case, plus ditambah stiker Poco. Ya malah gak ada yang notice. Cuma perkara desain bagus atau jelek, gue yakin dalam beberapa minggu ke depan, atau mungkin sekarang, udah mulai dipuja-puja kali ya. Belum lagi marketing Apple yang langsung pakai Dua Lipa buat pamer HP barunya. Terus orang-orang auto bilang, kok cakep ya? nah, kena deh udah. Untuk feel genggam, buat gua sih sama aja kayak iPhone 16 Pro Max. Walaupun secara angka lebih tebal 0,5 mili, tetap ini HP gede dan berat. Cuma kalau habis pegang HP ini terus pindah ke iPhone Air, rasanya enak banget. Buat video detail tentang iPhone Air, sabar ya. Rencananya gue bakal bikin konten sama Nyonya, yang mana dia bakal pakai HP-nya semingguan full. Bakal seru, karena reviewnya lebih ke orang awam. Jadi kalau penasaran, subscribe kalau belum, oke? Terakhir, buat menjawab, apakah HP ini gampang kegores? Semingguan gue pakai HP-nya sih aman-aman aja. Karena emang pakai case sih. Paling pas dibuka aja jauh lebih nempel banyak debu, karena bagian yang kebuka itu lebih luas. Cuma gue ngerti teman-teman pasti pada kepo. Jadi mari kita coba baretin tipis pakai koin. Tapi sebelum lanjut, serius jangan coba di rumah ya. Dan biar pembaretan HP ini nggak sia-sia, jangan lupa like video ini, oke? Thank you. Dan tampaknya cukup kuat sih. Goresan yang ada pun pas gue lap udah hilang. Gue udah coba beberapa tempat dekat kamera modulnya juga aman. Dengan gesekan yang cukup juga sih pakai koin ini. Gue kurang tahu sih berita-berita di sana pakai benda apa buat goresnya. Tapi yang normal kayak koin ini aman. Tapi setelah gue lihat lebih teliti, ada deh goresan. Tapi ini tipis aja di sisi kamera modulnya yang ada garis tipis ini nih. Selebihnya nggak ada bekas goresan dari yang gue cobain tadi. Cuma tetap saran gue pakein case aja biar tenang. Dan buat yang kepo, case cupu yang gue pakai ini produknya udah gue tag di video. Tinggal cek aja, oke? Kalau ditanya buat iOS 26, gue belum terlalu banyak explore ya. Secara visual sih ada perubahan, lebih fresh aja. Tapi ya udah sih gitu aja, nggak ada yang wah gimana buat gue.
Paling yang bener-bener nyantol di kepala gua, sekarang navigasi pergerakan jari kita dibikin lebih efisien. Paling kelihatan tombol search, mau di email, message, ataupun settings. Tombol search-nya ada di bawah. Beda sama iOS 18 yang ada di atas, dan jari kita mesti nyebrang cukup jauh buat search. Sama juga di galeri, kalau mau search lebih gampang. Terus nggak cuman itu, saat kita hapus foto, konfirmasi hapusnya juga ditaruh di kanan bawah deket jempol kita tadi. Tapi ini patut dipertanyakan juga sih, kalau misalnya kita lagi pakai tangan kiri, malah bakal nyusahin nggak sih? Di kamera app juga lebih memudahkan buat navigasi, cuman untuk mode kamera aja. Kalau buat zoom kontrolnya justru malah lebih jauh dan butuh waktu gua buat ngebiasain. Kalau buat Apple Intelligence, gue nggak terlalu cobain karena udah keburu sensi juga kali ya. Gimana enggak? Sesimpel Magic Eraser atau nama kerennya Clean Up di iPhone, hasilnya cukup mengecewakan sih. Padahal ini HP flagship terbaiknya Apple puluhan juta. Jadi kita skip aja tentang Apple Intelligence dan lanjut ngomongin isu baterai boros saat pakai iOS 26. Yang tampaknya nggak kejadian di gua. Mungkin karena gua langsung pakai iPhone 17 Pro Max-nya. Bakal beda cerita kalau pakai 16 Pro Max terus upgrade dari iOS 18 ke iOS 26. Mungkin di belakang layar tuh bakal butuh penyesuaian, makanya jadi boros. Dan karena itulah sampai sekarang iPhone 16 Pro Max gua masih di iOS 18. Tapi gimana dengan konsumsi daya keseharian HP ini? Sejauh gua pakai seminggu lebih, baterainya bikin cukup kaget sih. Minimal 8 jam SOT, dan masih sisa 20%. Jadi ini salah satu nilai plus buat varian Pro Max. Untuk hari paling ekstrim, pas gua liputan acara seharian yang rekam banyak video, pemakaian bisa tembus 108% dengan SOT masih di 8 jam. Untuk detailnya kamera kepake 1,5 jam, terus sempet IG lama, foto, dan WhatsApp juga. Gua rasa buat pemakaian normal, 1,5 hari tanpa ngecas gampang tercapai. Dan kalau buat performance, untuk pemakaian normal gue nggak ngerasa ada perubahan dari iPhone 16 Pro Max. Maksudnya ya sama-sama kenceng, nggak tahu mau dibikin lebih cepet kayak gimana lagi. Buka dan pindah app mulu, scroll-scrollnya nggak ada masalah. Mungkin bakal kelihatan saat lakuin game berat, tapi gue bukan tipe gamer juga sih. Paling yang bisa gue share untuk vapor chamber barunya cukup ngaruh. Ini gue simulasiin game berat dengan jalanin benchmark 3D Mark stress test. Bisa dilihat area putih di 16 Pro Max merupakan sumber panas paling tinggi. Sedangkan di 17 Pro Max cukup normal ya, dengan selisih suhu 2-3 derajat lebih rendah. Untuk bagian belakang pun juga sama, di 17 Pro Max cenderung lebih rata. Dan hasilnya pun terlihat kalau 17 Pro Max punya base loop yang tinggi, naik sampai 24%. Untuk stabilisasi sedikit lebih rendah, tapi yang menarik, batas bawah atau lowest loop score-nya juga lebih tinggi, terpaut 600 poin dari 16 Pro Max. Jadi overall, baterai makin pede, performance tetap kencang, plus adem. Tapi gimana dengan kamera? Apakah jadi alasan utama buat upgrade? Untuk kamera, gue nggak terlalu ambil banyak foto. Tapi yang pasti, buriknya telefoto di 16 Pro yang suka hasilin foto kayak CCTV 200 ribuan, akhirnya sekarang lebih baik karena ada upgrade. Nggak cuma megapiksel, tapi ukuran sensor telenya lebih gede. Dan kalau gue bandingin sama S25 Ultra, untuk daylight bisa dibilang mirip ya. Paling di iPhone sedikit lebih warm. Cuma untuk perpindahan lensa, iPhone lebih pas buat gue sih dibanding Samsung yang agak kecepetan. Dan gimana dengan selfie? Masih sama kayak yang gue bilang di awal, punya jarak pandang yang lebih luas, dynamic range yang sedikit lebih baik, dan skin tone muka gue lebih keluar di iPhone. Untuk zoomnya, gue baru sempet tes pas low light, dan hasilnya pun plus minus. iPhone sedikit lebih terang dengan noise yang juga berasa, sedangkan Samsung lebih redup tapi terlihat lebih bersih. Untuk akurasi warna, bisa gue bilang iPhone lebih mendekati, karena warna asli lampunya lebih ke merah. Sama ini nih, lampu pancarannya lebih jelas di iPhone. Cuma kalau udah ngomongin flare, iPhone sulit buat digeser tahtanya guys. Kalau udah ketemu lampu-lampu gini, tuyul-tuyulnya nggak bisa dijinakkan pada keluar semua. Oke, terakhir ada 3 hal lagi yang gue notice di iPhone baru ini. Pertama, untuk speaker bagian bawahnya sekarang pindah. Untuk iPhone 16 Pro Max di bagian kanan bawah, sedangkan 17-nya kiri bawah. Kalau buat pegangan berdiri gini dan kelingking nyender sih aman ya. Tapi kalau buat kalian yang ngegame atau nonton mendatar gitu, bakal lebih ketutup yang bagian bawah. Sedangkan iPhone 16 Pro Max justru kebalikannya. Kalau berdiri bisa ketutupan jari, tapi pas ngegame aman. Sekarang soal anti-reflektif, kalian coba tebak deh mana yang iPhone 16, mana yang 17. Gua kasih 3 detik.
Ya, emang sekilas mirip, tapi yang atas itu iPhone 17 Pro Max, sedikit lebih bisa meredam cahaya, walaupun tipis aja bedanya. Habis itu kalau ngomongin kecerahan layar, 3000 nits peak brightness di HP ini sih nggak usah diraguin lagi, jelas banget kalau dilihat saat outdoor. Jadi setelah hampir 2 minggu pakai iPhone 17 Pro Max ini, highlight yang cukup berasa buat gua ada di kamera selfie yang jauh lebih kepake. Telefoto yang akhirnya udah nggak burik, sama baterai yang lebih awet dibanding pendahulunya. Kalau performa, sama kencengnya kayak 16 Pro Max, cuman sekarang lebih adem berkat vapor chamber baru. Kalau disuruh pilih dari keempat highlight tadi, yang paling kena buat gua sih kamera selfie-nya ya. Dan perlu diingat, upgrade ini nggak cuma ada di Pro version, tapi ada di iPhone Air dan iPhone 17 regular. Yang video unboxing dan hands-on semua modelnya udah gua up di sini ya. Apa jangan-jangan dibanding Pro version, kalian justru lebih cocok sama iPhone 17 regular? Yang mana cocok buat kalian yang nggak mau bawa batu bata tiap hari, tapi baterai tetap aman. Buat video reviewnya sabar ya, tapi kalau mau gua gas lebih cepat bisa kasih tahu gua dengan like video ini, oke? Thank you.